Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi di hari Minggu Prapaskah kedua ini, tanggal 13 Maret tahun 2022. Kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Suster Maria Kamila PRR dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta. Kita juga akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Suster Maria Giovanita PRR dari komunitas PRR di Sumba Timur akan menghantar kita untuk merenungkan sabda Tuhan ini dengan tema mendengarkan Dia. Mari kita awali doa dan permenungan kita ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, bersama Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat dan berkat yang boleh kami terima dari waktu ke waktu sampai saat ini. Teristimewa kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu bagi kami masing-masing dalam istirahat sepanjang malam hingga hari yang baru ini. Kami mohon ya Tuhan, mampukanlah kami agar dapat melihat, mendengar dan mencintai Engkau di dalam diri sesama saudara-saudari kami yang kami jumpai dalam perjalanan hidup kami. Teristimewa mereka yang sakit dan yang menderita. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan.
Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini ditempatkan di antara 2 momen penting dari kehidupan Yesus. Yang pertama, sebelum akhir dari pengajaran dan penyembuhan di Galilea, Yesus menanyakan 2 pertanyaan penting kepada para murid. Siapakah aku menurut orang banyak? Dan siapakah aku menurut kamu? Kesimpulan akhir dari jawaban mereka adalah Yesus itu Mesias. Selanjutnya, Yesus menambahkan bahwa Dia akan menderita, mati, dan bangkit kembali. Momen yang kedua adalah penyampaian kedua tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Tentu peristiwa-peristiwa ini menimbulkan kesedihan hati bagi para murid. Tetapi peristiwa wajah Yesus berubah dan pakaiannya berkilau-kilauan seperti yang kita baca dalam Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36 yang kita sebut sebagai peristiwa transfigurasi atau perubahan rupa, memberikan penghiburan dan kekuatan iman bagi para murid. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, peristiwa transfigurasi Yesus terjadi di dalam sebuah momen doa pribadi yang kusuk. Lukas menekankan pentingnya mendengarkan Dia, yaitu mendengarkan Yesus di dalam doa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar para lektor membaca kitab suci, para pemazmur bernyanyi, dan kita mendengar para imam berkhotbah, mendengar orang tua menasihati kita. Tetapi kita diminta untuk tidak hanya sampai pada titik mendengar, tetapi kita diminta untuk sampai pada tahap mendengarkan. Mengapa mendengar? Karena mendengar melibatkan telinga. Mendengar hanya melibatkan telinga, tetapi mendengarkan melibatkan telinga dan juga hati. Maka mendengarkan berarti juga memperhatikan. Manusia normal memiliki 2 telinga, dan ketika 2 telinga itu disatukan, maka akan membentuk simbol hati. Seperti Yesus, para pengikutnya dan kita yang adalah orang beriman harus juga mendengarkan sabda Tuhan dalam kitab suci
dan mendengarkan suara Allah yang berbicara di dalam hati dan setiap peristiwa hidup kita. Hati para murid sedih sebelum peristiwa transfigurasi, karena sama seperti harapan kebanyakan orang pada saat itu. Para murid Yesus pun mengharapkan seorang Mesias yang berkuasa secara politis dan membantu mereka untuk mengembalikan kejayaan mereka sebagai bangsa. Jawaban Petrus, "Engkau adalah Mesias dari Allah," menunjukkan bahwa para murid telah memahami sedikit arti dari Mesias. Untuk menghilangkan kesalahpahaman mereka tentang kehadiran Mesias, berdasarkan harapan banyak orang, Yesus memberitakan bahwa Dia akan menderita, mati, dan bangkit. Maka setiap orang yang hendak mengikuti Dia juga mengalami hal serupa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hanya di dalam doa kita bisa menerima salib Yesus dan kebangkitannya. Hanya melalui doa kita memperoleh kekuatan untuk bertahan di dalam penderitaan yang berat sekalipun dalam hidup kita. Mari di masa Prapaskah ini kita membaharui diri melalui tobat, doa, dan amal kasih, agar kita pun mengalami transfigurasi hati. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengungkapkan doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu bagi saudara-saudari, keluarga, sahabat kami yang saat ini menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, yang sedang terpapar COVID-19. Kiranya Engkau menjamah dan memberkati mereka dan memberi mereka harapan bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa dapat menyembuhkan mereka pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu bagi semua mereka yang memohon doa dari kami maupun yang kami janjikan doa dengan segala kepentingan apapun yang mereka butuhkan dalam pekerjaan maupun rumah tangga mereka. Semoga Engkau mengabulkan kerinduan mereka sesuai kehendak dan rencanamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu bagi para dokter, para perawat yang melayani para pasien di setiap rumah sakit. Semoga mereka selalu Engkau kuatkan dan memberi semangat dan kebahagiaan sehingga mereka tetap melayani dengan sepenuh hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita, harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, Doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Gabriel, Doakanlah kami. Santo pelindung kami masing-masing. Doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatan. Terima kasih telah hadir bersama kami dalam doa dan juga dalam mendengarkan serta merenungkan sabda Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian